Di tanah Pasai yang subur, di ujung utara Sumatera, lahirlah seorang anak yang kelak menorehkan sejarah besar di Nusantara. Namanya Fadilah Khan, kelak lebih dikenal dengan nama Fathaillah atau Falatehan. Ayahnya seorang bangsawan Aceh, ibunya keturunan ulama terkemuka. Sejak kecil ia ditempa dengan ajaran agama, seni bela diri, dan strategi perang. Seiring bertambahnya usia, pemuda ini menuntut ilmu hingga ke Pasai dan Malaka. Di sana ia berguru kepada ulama besar serta belajar strategi militer dari para laksamana Malaka. Fathaillah tumbuh sebagai pemuda cerdas, tangkas, dan taat agama. Keberanian dan kebijaksanaannya menumbuhkan rasa hormat di kalangan bangsawan dan rakyat jelata. Namun ketenangan tanah Pasai tak bertahan lama. Portugis datang membawa meriam dan nafsu penjajahan. Mereka menguasai Malaka pada 1511 dan mengancam kerajaan-kerajaan Islam di sekitar Selat Malaka. Fathaillah yang masih muda saat itu menjadi saksi kehancuran Malaka dan Pasai akibat serangan asing. Kemarahannya meledak. Ia memimpin sekelompok pasukan muda menentang penjajah, meski pasukan Portugis bersenjata jauh lebih canggih. Beberapa kali Fathaillah memimpin serangan gerilya di hutan-hutan Aceh dan pesisir Sumatera. Keteguhan hatinya menanamkan benih perlawanan di hati rakyat. Melihat ancaman semakin besar, Fathaillah hijrah ke tanah Jawa. Di sana ia menemukan tanah baru yang subur dan kerajaan-kerajaan Islam yang sedang tumbuh. Ia sadar, tanah Jawa harus dilindungi dari cengkeraman Portugis yang haus rempah dan emas. Hijrahnya Fathaillah bukan tanda menyerah, melainkan strategi memperkuat kekuatan Islam. Kedatangannya di Demak diterima Sultan Trenggana. Fathaillah diberi kepercayaan besar untuk menjadi Panglima Demak. Di tanah Jawa, ia mengatur strategi baru, menyatukan kekuatan Demak, Cirebon, dan Banten untuk mengusir Portugis dari pelabuhan penting Sunda Kelapa. Dengan karisma, kecerdikan, dan keteguhan iman, Fathaillah mulai menyusun pasukan. Ia menginspeksi pelabuhan, mempelajari pertahanan Portugis, dan merancang serangan besar-besaran. Tekadnya hanya satu, menegakkan panji Islam dan membebaskan Sunda Kelapa dari cengkeraman asing. Persiapan penyerangan Sunda Kelapa bukanlah tugas mudah. Fathaillah memahami betul bahwa benteng Portugis dijaga meriam dan prajurit bersenjata api. Namun, semangat jihad dan tekad pembebasan membuat pasukan Demak tak gentar. Mereka berlatih siang malam di pelataran Demak dan pesisir Cirebon, menyiapkan perahu-perahu kayu, pedang, tombak, serta panah. Berita rencana penyerangan menyebar cepat ke pelosok Jawa Barat. Rakyat yang muak pada pengaruh Portugis di pelabuhan penting itu memberikan dukungan penuh. Banyak nelayan menawarkan perahu, para petani memberikan logistik berupa beras, garam, dan ikan kering. Kebersamaan ini membuat Fathaillah makin yakin kemenangan ada di pihak mereka. Pada suatu malam di Masjid Agung Demak, Fathaillah memimpin doa bersama. Ia berdiri di hadapan pasukan, menegakkan pedang di tanah, lalu berkata dengan lantang, "Demi Allah yang Maha Kuasa, kita bebaskan tanah Sunda Kelapa dari penjajah. Jangan pernah kembali sebelum panji Islam berkibar di sana." Suara takbir menggema menembus langit malam. Sultan Trenggana sendiri mengantarkan Fathaillah hingga ke perbatasan Demak. Beliau merestui langkahnya dengan pesan mendalam, "Wahai Panglima, engkau bukan hanya membawa pedang, tetapi membawa kehormatan Islam di bumi Jawa. Bawalah kemenangan dan lindungi rakyat." Fathaillah membungkuk penuh hormat lalu menatap ufuk barat, tempat matahari tenggelam di pelabuhan Sunda Kelapa. Perjalanan pasukan Fathaillah memakan waktu beberapa minggu. Mereka melewati hutan lebat, sungai deras, dan desa-desa kecil. Di setiap desa, rakyat menyiapkan tempat istirahat, memberi air minum, dan mendengar kabar penaklukan yang akan datang. Suasana berubah, ketakutan pada Portugis perlahan berganti harapan pada kemenangan Islam. Sementara itu, di benteng Sunda Kelapa, Portugis meremehkan kabar penyerangan ini. Mereka lebih sibuk memuat rempah-rempah ke kapal besar untuk dikirim ke Eropa. Kesombongan para perwira Portugis menjadi kelemahan utama mereka. Fathaillah mengendus kelemahan ini dengan jeli. Ia tahu kapan harus menyerang. Menjelang fajar suatu pagi, pasukan Fathaillah tiba di tepi sungai dekat benteng Sunda Kelapa. Mereka bersembunyi di balik pepohonan rimbun. Dari kejauhan, terlihat kapal-kapal layar Portugis berlabuh, dan suara dentuman meriam sesekali menggema. Fathaillah mengangkat tangannya, memberi isyarat. "Bersiaplah, fajar ini menjadi saksi takbir kita menggulung mereka." Subuh yang dingin itu pecah oleh pekikan takbir. Pasukan Fathaillah berhamburan keluar dari persembunyian.
Panah api beterbangan ke arah benteng, membakar gudang amunisi. Kuda-kuda perang menginjak tanah Sunda Kelapa, membawa prajurit dengan tombak terhunus. Dentuman meriam balasan Portugis membelah suara pagi, namun semangat pasukan Fathahillah tak surut sedikitpun. Fathahillah memimpin langsung di barisan depan. Ia menunggang kuda putih, mengenakan ikat kepala hijau dan baju perang besi bertatahkan kaligrafi. Pedangnya berkilat terkena sinar mentari pertama. Dari mulutnya, terbit pekikan takbir membakar semangat. Bagi para prajurit Demak, Fathahillah bukan sekadar panglima, melainkan simbol perlawanan dan iman. Benteng pertahanan Portugis tak semudah itu ditaklukkan. Pasukan musuh berbaris rapat dengan senapan lontak. Beberapa pasukan Fathahillah roboh diterjang peluru timah. Namun gelombang serangan tidak putus. Dari arah sungai, perahu-perahu kecil pasukan Cirebon mendekat, menembakkan anak panah ke menara pengintai. Di tengah kobaran pertempuran, Fathahillah menyusup ke celah tembok benteng yang retak akibat ledakan awal. Bersama 20 prajurit terpilih, ia menembus jantung benteng. Pertarungan jarak dekat terjadi, pedang beradu dengan pedang, tombak menembus perisai musuh. Darah membasahi batu-batu benteng, namun pekikan kemenangan terdengar lebih nyaring. Dalam waktu yang nyaris bersamaan, dari luar benteng pasukan Fathahillah terus menekan. Meriam kayu buatan Demak ditempatkan di belakang perisai bambu, menembakkan batu besar ke gerbang utama. Jeritan prajurit Portugis terdengar di mana-mana. Bau mesiu bercampur asap kayu terbakar membuat udara terasa pekat. Setelah pertempuran sengit sepanjang hari, menjelang senja benteng Sunda Kelapa jatuh sepenuhnya ke tangan Fathahillah. Bendera Portugis diturunkan dengan tangan sendiri olehnya. Di puncak menara, ia menancapkan panji hijau bertuliskan kalimat tauhid. Sorak takbir pasukan membelah langit petang, membangunkan harapan baru bagi rakyat Nusantara. Kemenangan ini bukan akhir, melainkan awal dari berdirinya kota pelabuhan baru. Fathahillah mengumpulkan rakyat dan para ulama, kemudian memberi nama Sunda Kelapa dengan nama baru, Jayakarta, yang berarti kemenangan yang sempurna. Dari sinilah cikal bakal kota Jakarta yang kini jadi ibu kota Republik Indonesia. Setelah kemenangan gemilang di Sunda Kelapa, Fathahillah tidak serta-merta beristirahat. Ia sadar bahwa kemenangan harus dijaga dengan tatanan yang kuat. Bersama para ulama dan tokoh masyarakat, ia merancang pemerintahan baru di Jayakarta. Dia memerintahkan pembangunan masjid, pasar, dan pelabuhan yang dikelola penduduk setempat, bukan lagi oleh bangsa asing. Masjid pertama di Jayakarta dibangun di dekat benteng lama Portugis yang sudah dibersihkan. Disinilah Fathahillah sering mengajar agama, memimpin salat, dan berdiskusi dengan rakyat. Dalam setiap khutbahnya, dia mengingatkan bahwa tanah yang telah direbut dengan darah harus dijaga dengan iman dan persatuan. Selain membangun syiar agama, Fathahillah memperkuat pertahanan Jayakarta. Ia memerintahkan pembangunan benteng kayu dan menara pengawas di pesisir. Kapal-kapal patroli kecil disiapkan untuk mengawasi laut dari kemungkinan serangan balasan Portugis atau bajak laut. Baginya, lautan adalah gerbang pertahanan utama. Perubahan besar dirasakan oleh rakyat. Pedagang-pedagang dari Demak, Cirebon, Banten, bahkan Palembang mulai berdatangan. Pasar Jayakarta berkembang pesat, rempah-rempah, kain, dan barang-barang kerajinan berpindah tangan dengan harga adil. Pajak yang dulu ditarik Portugis untuk kepentingan Raja Eropa, kini digunakan untuk membangun jalan, jembatan, dan pengairan sawah. Kabar kebangkitan Jayakarta menyebar ke penjuru Jawa Barat. Kerajaan Pajajaran, yang dulu bersahabat dengan Portugis, mulai kehilangan pengaruhnya di pelabuhan tersebut. Rakyat lebih memilih berdagang di bawah perlindungan Fathahillah karena lebih aman dan jujur. Fathahillah tidak pernah sombong dengan kuasanya, ia selalu tampil sederhana dan dekat dengan rakyat. Portugis di Malaka mendengar kabar ini dengan geram. Mereka beberapa kali mencoba mengirim armada kecil untuk merebut kembali pelabuhan, tetapi selalu dihadang pasukan laut Jayakarta. Kemenangan-kemenangan kecil ini semakin mengangkat nama Fathahillah di kalangan kerajaan Islam di Nusantara. Di tengah gemuruh pujian, Fathahillah tetap rendah hati. Di dalam bilik kayu masjidnya, ia sering bermunajat kepada Tuhan. Ia tahu bahwa kejayaan hanya akan bertahan jika rakyatnya bertakwa dan pemimpinnya adil. Malam-malam panjangnya diisi dengan doa dan rencana bagaimana menjaga Jayakarta tetap merdeka dari pengaruh asing. Kesetiaan rakyat Jayakarta kepada Fathahillah tumbuh dari teladan yang ia tunjukkan. Ia tidak pernah memungut upeti berlebihan, tidak pula memaksa rakyat bekerja di luar kemampuan. Jika bencana datang,
Seperti banjir atau gagal panen, Fatahillah turun langsung mengatur pembagian pangan dan menguatkan hati rakyat. Pada suatu musim hujan yang lebat, sungai-sungai di Jayakarta meluap. Sebagian sawah terendam, rumah-rumah panggung terendam air setinggi dada. Fatahillah mengumpulkan pasukan dan warga untuk membendung sungai dengan karung pasir. Ia ikut memikul karung di pundaknya, berbasah kuyup bersama rakyat. Melihat sang panglima tidak segan bekerja berat, semangat warga bangkit. Mereka bekerja sepanjang malam, menahan air dengan apapun yang ada. Setelah banjir surut, Fatahillah memerintahkan pembangunan tanggul permanen dan sistem kanal. Ide inilah yang kelak berkembang menjadi sistem pengairan di Jakarta tempo dulu. Tak hanya tangguh dalam perang, Fatahillah juga pandai berdiplomasi. Ia menjalin hubungan erat dengan Kesultanan Banten dan Cirebon, dua kekuatan Islam yang sedang tumbuh di barat Jawa. Bersama para sultan, ia membangun persekutuan untuk saling membantu bila Portugis atau kerajaan luar mencoba menyerang lagi. Diplomasi Fatahillah menekan kerajaan Pajajaran ke pedalaman. Pajajaran yang sebelumnya memegang pengaruh di Sunda Kelapa, perlahan kehilangan pegangan karena rakyat lebih berpihak kepada Jayakarta yang makmur dan aman. Perebutan ini tidak selalu diwarnai perang besar, tetapi melalui pendekatan damai dan kesepakatan dagang yang adil. Di luar Jawa, nama Fatahillah mulai dikenal oleh pedagang Arab, Gujarat, dan Aceh. Banyak saudagar Muslim membawa barang ke Jayakarta karena tahu pelabuhan ini bebas dari pungutan liar. Para pedagang asing sering diundang Fatahillah berdiskusi di serambi masjid, membahas keadilan dagang dan peluang perdagangan halal. Ketenaran ini membuat Portugis semakin panas. Mereka menyiapkan armada besar untuk menggempur Jayakarta kembali. Di Malaka, para gubernur Portugis berunding di atas peta Jawa. Mereka bertekad menghancurkan pelabuhan yang telah merenggut banyak keuntungan mereka. Fatahillah, mendengar kabar ini, mulai menyiapkan pertahanan yang lebih besar. Fatahillah memanggil para panglima ke balai pertemuan Jayakarta. Di hadapan para prajurit, ia membentangkan peta pesisir Jawa Barat. Tangannya menunjuk titik-titik rawan pendaratan musuh. Kita tidak boleh hanya menunggu di benteng. Kita harus menyambut mereka di laut lepas, ujarnya tegas. Ia membagi pasukan menjadi beberapa skuadron laut. Perahu-perahu cepat dibangun dari kayu jati terbaik, dipersenjatai meriam ringan dan panah api. Para nelayan dilatih menjadi awak kapal perang. Fatahillah paham, kunci kemenangan adalah mobilitas dan serangan mendadak di tengah laut. Pasukan darat juga diperkuat. Benteng-benteng kayu diperbaharui dengan batu bata merah, menara pengawas ditinggikan. Di desa-desa sekitar Jayakarta, rakyat diajarkan cara membuat senjata sederhana seperti bambu runcing, tombak, dan jebakan. Semua dipersiapkan, agar bila musuh lolos dari armada laut, mereka tetap dihadang di darat. Sementara itu, Fatahillah tidak lupa memompa semangat rakyat dengan ceramah agama. Dalam khutbahnya, ia berkata, "Ingatlah, saudara-saudaraku, kemerdekaan adalah karunia Allah. Barang siapa rela dijajah lagi, maka ia ingkar pada nikmatnya. Kita lawan mereka bukan demi emas, tetapi demi kehormatan Islam." Malam sebelum kedatangan armada Portugis, Jayakarta diterangi lampu minyak dan api unggun di pesisir. Pasukan bersiaga, meriam di benteng diarahkan ke laut. Dari menara pengawas, terlihat kilau layar putih armada Portugis menembus kabut fajar. Fatahillah berdiri di tepi pantai, pedang di pinggangnya, mata menatap cakrawala tanpa gentar. Pertempuran di laut meletus menjelang subuh. Kapal-kapal perang Jayakarta bergerak cepat, menabrak dan membakar kapal Portugis satu persatu. Anak panah api menyalakan badai di atas gelombang. Suara ledakan mesiu bercampur suara ombak dan teriakan takbir. Di atas geladak kapal utamanya, Fatahillah memimpin langsung sambil membacakan doa. Pertempuran laut itu berlangsung 3 hari 3 malam. Meskipun kalah jumlah dan senjata, pasukan Fatahillah unggul dalam manuver. Beberapa kapal Portugis tenggelam di Teluk Jakarta, sisanya mundur dengan kerugian besar. Pantai Jayakarta tetap berdiri kokoh, dan sekali lagi nama Fatahillah bergema di seantero Nusantara. Setelah kegemilangan di laut, Fatahillah tidak membiarkan pasukannya lengah. Ia tahu, meski Portugis mundur, dendam mereka belum padam. Setiap bulan, ia mengirim kapal intai ke perairan Selat Sunda, memastikan tidak ada armada asing mendekat tanpa izin. Para nahoda muda dilatih berlayar jauh, hingga ke pesisir Lampung dan Banten. Dalam waktu yang sama, Fatahillah memperkuat hubungan dengan Kesultanan Banten. Sultan Maulana Hasanuddin, penguasa Banten,
sangat menghormati Fathahillah sebagai panglima Islam terbesar di tanah Jawa. Keduanya sering bertukar utusan, berdiskusi soal strategi dagang dan pertahanan. Demi menanamkan persatuan Islam, Fathahillah sering mengutus para ulama ke pedalaman Sunda. Mereka tidak membawa senjata, melainkan membawa kitab dan hikmah. Suku-suku yang dulu enggan menerima ajaran Islam, kini luluh karena teladan damai yang dibawa para mubalik utusan Fathahillah. Di Jayakarta sendiri, penduduk semakin sejahtera. Pasar ramai setiap hari, pelabuhan tidak pernah sepi dari perahu dagang. Barang-barang rempah, kayu cendana, sarung, dan kain batik Jawa Barat menjadi incaran para pedagang asing yang kini membayar dengan harga layak. Fathahillah menetapkan hukum dagang yang adil. Penipuan ditindak tegas, korupsi dihapuskan. Ia tidak segan menghukum pejabatnya sendiri jika terbukti curang. Karena itulah rakyat percaya padanya, dan para saudagar asing pun merasa aman berdagang di Jayakarta. Di sela sibuknya memimpin kota, Fathahillah tetap mendidik pasukan mudanya. Anak-anak muda dari Demak, Cirebon, Banten, bahkan Palembang datang ke Jayakarta untuk belajar strategi perang, bela diri, dan ilmu agama. Fathahillah menyiapkan generasi baru, agar Jayakarta tak lemah meski suatu saat ia tiada. Namun di dalam hati, Fathahillah sadar satu hal, kekuasaan dan kejayaan tidak kekal. Ia sering duduk di teras masjid, memandang pelabuhan sambil berzikir. Ia berpesan pada sahabat-sahabat terdekatnya, jagalah iman dan persatuan, karena itu lebih kuat dari benteng batu. Tahun-tahun berjalan, Jayakarta berkembang menjadi pelabuhan paling ramai di Jawa Barat. Pengaruhnya merembet ke pesisir utara, menyaingi kekuatan dagang Malaka yang masih di bawah bayang Portugis. Beberapa pedagang Portugis sendiri, yang kecewa dengan kebijakan Gubernur Malaka, lebih memilih datang ke Jayakarta untuk berdagang secara damai. Fathahillah tidak pernah menutup pintu pada orang asing yang mau tunduk pada aturan damai. Bahkan beberapa kapten kapal Portugis yang membelot diangkat menjadi pelaut Jayakarta, diajari syahadat oleh ulama setempat. Dari mereka, Fathahillah banyak belajar cara meriam Eropa bekerja, lalu menyesuaikannya dengan teknologi pribumi. Kemajuan ini menambah rasa iri di kalangan Portugis Malaka. Mereka merancang strategi licik, mengadu domba Jayakarta dengan kerajaan-kerajaan tetangga. Beberapa utusan rahasia diutus untuk membisikkan fitnah pada Sultan Banten dan Cirebon. Namun Fathahillah tidak mudah terhasut. Ia selalu lebih dulu memverifikasi kabar melalui para mata-matanya. Melihat politik licik ini, Fathahillah sadar bahwa perang senjata hanya satu bagian dari perjuangan. Perang pikiran dan politik lebih sulit dilawan. Ia mulai menekankan pentingnya pendidikan di Jayakarta. Ia mendirikan madrasah di sekitar masjid, mengundang ulama dari Demak dan Aceh untuk mengajar membaca, menulis, dan ilmu falak. Dalam setiap pengajaran, Fathahillah menekankan nilai akhlak. Ia tidak ingin Jayakarta sekadar maju secara ekonomi, tetapi juga melahirkan pemimpin-pemimpin jujur dan bijaksana. Pesan-pesan ini membekas di hati anak-anak muda Jayakarta. Banyak di antara mereka kelak menjadi ulama, panglima, atau guru di berbagai pelosok Nusantara. Meski Jayakarta damai, Fathahillah tetap sering memimpin patroli ke pelosok. Ia ingin memastikan tidak ada desa yang tertindas. Ia sering mendengar keluhan petani, mendamaikan sengketa tanah, atau menengahi konflik keluarga. Baginya, memimpin berarti mengayomi, bukan hanya memerintah. Dalam usia yang semakin senja, rambut Fathahillah mulai memutih. Namun matanya tetap tajam, suaranya tetap lantang. Di dadanya tetap berkobar tekad menjaga bumi Jayakarta bebas dari keserakahan asing. Ia tahu, suatu hari ajal akan menjemputnya, tetapi panji Islam yang ia tegakkan harus tetap berkibar. Menjelang akhir hayatnya, Fathahillah lebih banyak mendalami ilmu tasawuf. Ia sering berdiam di Masjid Jayakarta setelah subuh, berzikir hingga matahari tinggi. Banyak murid dan panglima muda duduk melingkar di sekitarnya, mendengarkan wejangan penuh hikmah. Salah satu wejangan terkenalnya adalah, orang berkuasa bukan berarti lebih tinggi di hadapan Tuhan. Di sisinya, raja dan rakyat sama-sama hamba. Jika engkau ingin dihormati manusia, maka hormatilah Tuhan dalam segala tingkahmu. Kalimat ini menjadi pegangan moral bagi penerusnya. Pada suatu malam, Fathahillah memanggil para sahabat terdekatnya. Ia berbaring di atas tikar pandan, di sudut masjid yang ia bangun dengan keringatnya sendiri. Dengan suara pelan, ia berpesan, jagalah Jayakarta dengan iman. Persatukan hati kalian, jangan biarkan musuh datang lagi menodai tanah ini.
Tangis lirih para panglima terdengar menembus sepi malam. Mereka tahu, sang pendekar Islam penakluk Sunda Kelapa sedang bersiap berpulang. Beberapa mencoba menahan air mata, tapi dada mereka sesak oleh rasa kehilangan. Menjelang fajar, Fathahillah menghembuskan nafas terakhirnya dengan kalimat tauhid di bibirnya. Udara Jayakarta seolah ikut berduka. Burung camar berputar di pelabuhan, kapal-kapal berlabuh dalam sunyi. Rakyat berkumpul di halaman masjid, saling berpelukan menguatkan hati.